Halo adik-adik, apa kabar? Wah, semoga kabarnya baik-baik aja di sana. Sehat sekeluarga juga. Nah, gimana nih proses-proses pembelajaran sebelumnya mengenai angka-angka dan juga mungkin mata pelajaran lainnya? Wah, kalau misalkan adik-adik semua sudah mengerti, berarti adik semua hebat dan patut diacungkan jempol. Nah, kalau misalkan adik-adiknya masih belum mengerti, wah jangan khawatir, jangan ragu, jangan bimbang. Karena di sini kita bakal mereview ulang mengenai materi tentang angka. Khususnya adalah cara mengurutkan angka dari 1 hingga 20. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka kata sayang. Maka kita kenalan dulu nih. Halo adik-adik, kenalin aku Hanif dari TIS FTI 2020. Di sini akan mengajar mengenai cara mengurutkan angka dari 1 hingga 20. Nah, sebelumnya mungkin biar lebih interaktif, kita bisa melihat PowerPoint berikut. Mengurutkan angka 1 sampai 20. Ini dari Kesatria Pengajar TIS FTW 2021. Nah, ayo kita review. Kan kalian udah belajar nih mengenai karakteristik angka 1 sampai 10 dan juga angka 11 sampai 20. Berarti kalian sudah hebat, sudah bisa mengenal angka 1 sampai 20. Nah, sekarang mungkin kita bakal mencoba untuk menghafal urutannya dari yang terkecil hingga yang terbesar dan juga dari terbesar hingga yang terkecil dari angka 1 hingga 20. Nah, ini adalah angka 1, ini adalah angka terkecil. Contohnya adalah Andi mempunyai 1 buah apel. Di atas 1, yang lebih besar dari 1 adalah 2. Contoh dari 2 sendiri, ayah baru saja membelikan Andi 2 buah martabak. Nah, sehabis 2, itu ada angka 3. Angka 3, contohnya, aku mempunyai 3 saudara di rumah. Setelah angka 3, itu ada angka 4. Contoh dari angka 4 adalah Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis merupakan 4 hari di mana aku belajar. Nah, sehabis angka 4 adalah angka 5. Contoh angka 5 adalah Budi baru saja membeli 5 strawberry dari pasar Senayan. Nah, habis 5 itu ada angka 6. Angka 6 sendiri, contoh penggunaannya adalah satu ruas pisang ini terdiri atas 6 buah pisang. Selanjutnya adalah angka 7. Angka 7 sendiri, contoh penggunaan katanya adalah dalam 1 minggu terdapat 7 hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, ternyata yang lebih besar dari 7 adalah 8. Nah, angka 8 sendiri contoh penggunaannya adalah dalam satu kotak ini ada 8 buah donat yang berbeda rasa. Setelah 8 adalah angka 9. Angka 9 contoh penggunaannya adalah aku sekarang berumur 9 tahun. Dan ada angka 10. Di mana angka 10 contoh penggunaannya adalah kakakku kemarin baru saja berulang tahun, sehingga umurnya menjadi 10 tahun. Nah, kalian baru saja mengenal urutan dari angka dari 1 sampai 10. Nah, mari kita review ya. Jadi urutan dari yang terkecil itu dimulai dari angka 1. Habis angka 1 itu ada angka 2. Habis angka 2 ada angka 3. Habis angka 3 ada angka 4. Habis angka 4 ada angka 5. Dan habis angka 5 ada angka 6. Nah, habis angka 6 itu ada angka 7. Habis 7 ada 8. Habis 8 itu 9. Dan 9 itu ada 10. Oke, mungkin kalian sudah paham. Berarti kalian sudah hebat. Kalau belum paham, kalian bisa mengulang-ulang dulu. Kita pause videonya. Kita ulang-ulang sendiri hingga paham dan mengerti. Nah,
Selanjutnya kita berlanjut ke mengurutan angka dari 11 hingga 20. Setelah angka 10 itu ibaratnya angka 1 sampai 10 lagi, tetapi sudah ada 10 di belakangnya, seperti angka 11. Ini merupakan angka 10 dan angka 1, namanya angka 11. Habis itu angkanya 12, di mana 2 dan belas. Lalu selanjutnya adalah angka 13. Sama seperti urutannya 1 sampai 10 tadi, ini adalah angka 3, tapi belas. Karena sudah lebih dari 10. Lalu adalah angka 14. Selanjutnya ada angka 15. Lalu angka 16. Habis itu angka 17. Selanjutnya 18. Lalu 19. Dan terakhir 20. Nah, sebenarnya, wah kalian baru saja nih selesai mereview angka dari 11 hingga 20. Nah, sebenarnya ada tips untuk menghafal ini. Jika kamu sudah menghafal angka 1 sampai 20, 1 sampai 10 itu bakalan bisa diterapkan di angka 11 sampai 20. Seperti angka 2, itu urutan kedua dan angkanya 12. Habis itu 3, jadi 13, 4 jadi 14, 5 jadi 15, 6 jadi 16, 7 jadi 17, 8 jadi 18, 9 jadi 19. Nah, yang berbeda itu hanya di angka 11 dan 20. Angka 1 bukan jadi 11, tetapi jadi 11. Kalau angka 10 bukan jadi 10 belas, tetapi 20. Nah, akhirnya kalian bisa telah mempelajari urutan angka dari 1 hingga 20. Coba kita review secara keseluruhan. Yang pertama itu adalah angka 1, habis itu 2, habis itu 3, habis itu 4, habis itu 5, habis itu 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, gimana adik-adik? Apakah sudah mengerti? Kalau belum mengerti, bisa pause dulu atau bisa putar ulang kembali videonya hingga paham dan mengerti. Nah, selanjutnya untuk melatih adik-adik agar lebih hafal dan lebih paham, alangkah baiknya kita akan mencoba mengerjakan soal-soal dahulu nih. Coba kita lihat. Nah, jadi aku udah nyiapin 5 buah soal yang nantinya ini bakal ngebantu adik-adik semua untuk menghafal urutan angka tadi dari 1 hingga 20. Yang pertama, coba urutin lagi angka 1 sampai 10 tanpa melihat contekan tadi. Nah, yang kedua, setelah 1 sampai 20, coba urutkan lagi angka 11 hingga 20. Nah, tadi kan juga udah tahu nih urutan terkecil sampai terbesar. Coba gimana urutan angka yang manakah urutan dari yang terkecil? Itu angka 1, 5, dan 12. Coba yang mana yang terkecil dari 1, 5, dan 12. Lalu soal keempat adalah coba kalian urutkan dari 3 angka ini, 1, 6, dan 19, manakah angka yang paling besar, angka yang kedua terbesar, dan angka yang paling kecil. Nah, tadi kan kalian juga udah hafal nih urutan dari angka-angka 1 sampai 20. Coba isi titik-titik berikut ya. Coba di antara angka 7 sampai 9 itu angka berapa? Lalu di antara 9 sampai dan 11 itu adalah angka berapa? Kalau kalian emang butuh bantuan, mungkin kalian bisa melihat review materi tadi, sehingga kalian dapat memahami secara maksimal. Wah, sepertinya materi ini sudah selesai. Wah, adik-adik semua pasti udah hebat banget sih kalau udah bisa sampai ke akhir materi ini. Tentunya adik-adik juga pastinya udah mengerti dan udah paham. Nah,
Kalau misalkan adik-adik sendiri masih belum paham atau masih ada yang pertanyaan, bisa banget nih buat kontak aku lewat WhatsApp ataupun lewat media-media lainnya. Boleh banget, mau telepon, mau di chat juga nggak apa-apa. Nah, terakhir, aku pengen nyemangatin adik-adik semua semangat terus dalam belajar, karena belajar ini merupakan kunci masa depan. Dan aku yakin adik-adik semua pasti hebat, dan juga pasti bisa untuk memahami semua pelajaran ini. Nah, buat adik-adik sendiri, semoga pelajaran ini dapat dapat dipahami dan juga dapat diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Nah, terakhir, aku mau minta maaf kalau misalkan ada kesalahan. Terima kasih juga dia udah menonton sampai habis. Dan